Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Kusuma Firdaus, NIM 19833 dari Prodi Penjaskes 2019A, kampus STKIP PGRI Jombang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi perencanaan pembelajaran pendidikan Penjas dengan dosen Bapak Pugu Satya Asmara. Dan untuk bab pertama yaitu pengertian pembelajaran belajar. Perencanaan pembelajaran merupakan catatan-catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. Jadi, di sini seorang guru itu harus pintar-pintar untuk menyusun rencana dan belajar bagi siswa, agar belajar yang disepakati sejak awal itu terwujud dan mudah dan maksimal dan dapat diterima oleh para siswa. Yang berikutnya, perencanaan pembelajaran belajar. Perencanaan belajar ini sangatlah penting bagi sebuah pembelajaran. Ketika perencanaan pembelajaran ini baik dan bisa dipastikan, proses pembelajaran juga berlangsung secara baik. Bab yang kedua yakni penyusunan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidik. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu, atau juga bisa disebut KTSP. Ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang di satu isinya lebih rinci terkait tujuan, isi dan bahan pembelajaran. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidik. KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansi oleh setiap kelompok atau satuan pendidik di bawah koordinasi dan Surpres Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi dan pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan memperhatikan pertimbangan komite sekolah atau madrasah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusun kurikulum yang disusun oleh BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Bab ketiga yakni pengembangan silabus. Silabus sendiri ialah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk indikator penilaian dan alokasi waktu atau sumber atau bahan dan alat belajar. Landasan pengembangan silabus. Ada dua landasan dari pengembangan silabus, yakni yang pertama Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20. Prinsip pengembangan silabus. Prinsip pengembangan silabus yaitu yang pertama ilmiah, yang kedua relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, dan konseptual, fleksibel, serta menyeluruh. Berikutnya bab 4 yakni pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau rencana yang mengembangkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan ke dalam silabus. Fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana pembelajaran, sehingga dapat fungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien. Bab kelima, indikator dalam pengembangan KTSP. Yang pertama, indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Fungsi indikator sebagai yang pertama, satu pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberi
arah dalam pembelajaran materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran efektif untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian serta mengembangkan indikator penilaian. Ya, itu tadi yang sedikit bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran pendidikan jasmani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.